Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lukbitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Habib Hanif Al-Athos dalam sebuah pidato yang menggelegar bagaimana menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada yang hadir untuk siap melawan bentuk-bentuk kebatilan, melawan bentuk-bentuk kezaliman pemerintahan saat ini, manakala tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini berbanding terbalik kepada para oknum-oknum habaib yang memang saat ini banyak sekali yang meminta-minta dengan paksa, bahkan memeras, memframing, bahkanlah mempersekusi beberapa orang yang dianggapnya tidak sepaham dengan mereka, dan ini tidak disadari oleh Habib Hanif Al-Athos. Sebelum menyuarakan kebenaran, menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, harusnya rumah tangga sendiri itu dibenahi. Barang siapa berbicara, berpidato, berceramah tidak sesuai dengan perilakunya, sekali lagi tidak sesuai dengan perilakunya, bahkan keluarganya sendiri belum dibenahi, sifat ini akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa banyak bicara banyak salahnya adalah dosa, dosa adalah finar. Lebih jelasnya mari kita simak pidato Habib Hanif Al-Athos lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 kelompok di alam semesta ini. Ala salahihim wa istiqamatihim yaduru salahu wa istiqamatuh. Baik buruknya bangsa, negara, bahkan dunia tergantung kepada 4 kelompok ini, saudara. Semakin banyak dari 4 golongan ini, maka bangsa, negara, bahkan dunia akan semakin baik. Tapi semakin dikit dari 4 golongan ini, atau sebaliknya yang banyak ada di golongan kebalikannya, maka bangsa, negara, dunia akan semakin buruk. Na'udzubillah min. Siapa saja 4 golongan tersebut, Habib? Yang pertama, kata Imam Al-Haddad, golongan yang pertama abidun, mustaqimun, zahidun, mutajarridun, dzu ma'rifatin billahi kamilah wa basiratin nafilah. Golongan yang pertama di antara 4 golongan, yang mana kalau ada 4 golongan ini, dunia, bangsa, negara akan semakin baik. Yang pertama adalah abidun, ahli ibadah, mustaqimun, yang istiqamah, saudara. Mutajarridun, yang betul-betul fokus dalam ibadahnya, yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu, yang manakala datang malam hari, saudara, ketika orang-orang tertidur lelap, asyik dengan tidurnya, tapi beliau bersujud kepada Allah, minta ampun sama Allah untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat di sekitarnya. Hamba yang betul-betul tunduk kepada Tuhannya. Saudara, kata ulama, walau lahu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun irtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka orang-orang soleh yang hidupnya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah, maka niscaya Allah akan goncangkan gunung-gunung ini karena saking banyaknya dosa daripada manusia. Na'udzubillah min. Luar biasa. Makanya semakin banyak ahli ibadah seperti ini, negeri semakin baik. Tapi semakin sedikit ahli ibadah, saudara. Semakin sedikit orang-orang yang arif billah, yang mengenal kepada Allah, negeri akan semakin hancur. Dan
dan kemenangan akan semakin tertunda jauh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya jadi teringat ada seorang khalifah. Ini khalifah ngirim pasukan untuk berperang. Pasukan itu kuat Pak Bu. Secara hitung-hitungan pasukan ini menang. Hitam di atas putih, pasukan ini secara hitung-hitungan menang. Singkat cerita, begitu pasukan dikirim sama khalifah untuk berperang, khalifah ini kabar kok nggak menang-menang ini pasukan. Padahal pasukannya kuat, musuhnya nggak seberapa kuat. Ini ada sesuatu yang nggak benar. Kenapa ini pasukan kok nggak menang-menang, saudara? Akhirnya apa yang terjadi? Khalifah melakukan sidak, Bapak Ibu sekalian. Sidaknya bukan siang hari, sidaknya bukan di malam hari, tapi sidaknya di sepertiga malam terakhir, di akhir-akhir malam menjelang waktu subuh, waktu daripada tahajud, saudara. Itu khalifah melakukan sidak di sepertiga malam terakhir, saudara. Dicek ke tenda-tendanya pasukan. Begitu dilihat khalifah tenda yang pertama, ternyata pasukannya lagi pada tahajud, lagi pada sujud. Alhamdulillah. Karena di Al-Quran Allah mengatakan nggak bisa dipisahkan antara jihad dengan zikir, saudara. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Antara thubut bertahan jihad melawan musuh dengan zikir tidak bisa dipisahkan dalam Al-Quran, saudara. Betul? Betul? Dilihat tenda pertama semua khalifah pasukan lagi sujud. Dilihat tenda berikutnya pasukan lagi pada baca Quran. Dilihat tenda berikutnya pasukan lagi pada zikir, saudara. Sampai kepada satu tenda, Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam keadaan tidur. Ketika tenda-tenda yang lain sedang dalam keadaan zikir, tahajud, baca Quran, ibadah, tapi ada satu tenda yang dalam keadaan terlelap tidur dalam kelalaian, saudara. Begitu khalifah mendapatkan tenda tersebut, Bapak Ibu sekalian, apa kata khalifah? Oh, pantas kita tak menang-menang, saudara. Pantas Allah gak turunkan kemenangannya kepada kita, karena ada di antara kita kelalaian di tengah orang-orang yang sedang ibadah. Dibangunkan pasukan yang di tenda itu, disuruh sholat, disuruh tahajud, disuruh ibadah oleh khalifah, saudara. Apa yang terjadi? Kemudian mereka ibadah, dikontrol beberapa hari ke depan. Alhamdulillah, tidak lama kemudian pasukan pun diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Kalau mas pisang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara, perhatikan baik-baik, gara-gara ninggalin tahajud Allah gak ngasih kemenangan. Gara-gara tahajud ditinggalkan satu pasukan dan dikasih kemenangan oleh Allah. Bagaimana yang sok berjuang kelihatannya semangat bagus, tapi berjuang modal semangat, subuhnya kesiangan, saudara. Jawab yang jujur, yang subuh kesiangan, ayanda. Ayo lomba, ayo lomba. Oh semangat luar biasa, Allah Akbar, kami akbar begitu subuh. Ini penyebab kemenangan tertunda, saudara. Semangat tunjukin perjuangan, akan tetapi di HP-nya mesin judi online. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini penyebab tertundanya kemenangan, saudara. Semangat berjuang lawan kezaliman. Ini masih pacaran. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya Ibn Athaillah Sekandari mengatakan dalam Tajul Arus, sebagaimana ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah menjadi penyebab datangnya kemenangan, saudara, begitu pula sebaliknya kemaksiatan, kelalaian, kemungkaran menjadi penyebab tertundanya kemenangan, saudara. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Karena kemenangan kita bukan disebabkan oleh jumlah kita yang banyak. Kemenangan kita bukan disebabkan oleh strategi kita yang hebat. Kemenangan kita bukan disebabkan oleh persenjataan kita yang canggih, tapi kemenangan kita karena pertolongan dari Allah. Orang Cianjur, Jawa
yang keempat, keluarkan suaranya semua. Siapa yang maha besar? Keras kurang semangat. Siapa yang maha besar? Kuat suaranya, getarkan Cianjur dengan manggil namanya. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Siapa yang maha menghancurkan musuh-musuh? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bapak Ibu sekalian, saudara kalian baik-baik yang kami sampaikan. Semangat perjuangan harus, semangat perjuangan wajib. Pastikan takbir yang keras, tapi harus dibarengkan dengan hati yang bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbun dzakir, hati yang betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jangan sampai maksiat kita yang jadi penyebab perjuangan kita tak menang-menang, saudara. Sebaliknya, kalau kita taat, kita ibadat, hati kita tidak lalai, maka itu menjadi salah satu penyebab datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu. Enak parantos ngartos. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, kalau mau negeri makin baik harus banyak ahli ibadah yang istiqamah. Bisa berahat ya. Lagi kepejangan. Ini kalau di Jakarta ini kalau di Jakarta jam segini bencong udah tobat ini. Orang Cianjur ngaji jam segini masih lanjut atau tidak? Masih semangat? Yakin? Betul? Ini dengan dulu Cianjur semangatnya semua, angkat tangannya, takbir! Sallu ala Nabi. Yang kedua, saudara. Yang keberapa? Yang kedua, saudara. Perhatikan baik-baik, kita ngaji, saudara. Kata Imam Al-Haddad, kalau mau negeri makin baik, bangsa negara bahkan dunia makin baik, syarat yang kedua harus ada alimun bisyar'i, rasikhul qadami fil kitabi fil ilmi fil kitabi was sunnah, ya'malu bi ilmihi wa yu'allimun nasa wa yansahuhum wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, la yudahinu fid din wa la yakhsha fillahi lawmata la'im. Alhamdulillah. Perhatikan baik-baik semuanya. Kata Imam Al-Haddad, kalau mau negeri makin baik harus makin banyak ulama bukan sekedar ulama, bukan mentang-mentang viral langsung dibilang oh ini dia di ulama nih. Belum tentu, saudara. Gak semua orang yang viral sebagai ulama itu betul-betul ulama, tapi ulama yang alimun bisyar'i rasikhul qadami fil ilmi bil kitabi was sunnah, yang betul-betul alim, ngerti ilmu syariat, belajar yang namanya ilmu fikih. Dari yang paling kecil risalah Jami'ah Safinatun Najah Muqaddimah Hadramiyah Ghayatut Takrif Fathul Qarib dengan Asyiah Baydurinya, kemudian lanjut daripada Fathul Mu'in dengan I'anatul Talibinnya, Minhajul Talibin dengan syarahnya, Syarhul Mahalli ala Minhajul Talibin, kemudian Fathul Wahab, saudara, daripada Manhajul Tulab. Belajar betul-betul, saudara. Bukan sekedar disebut ulama, bukan sekedar viral, tapi betul-betul ngerti ajarannya baginda Nabi besar Muhammad. Ya'malu bi'ilmihi, tapi bukan sekedar alim, ngamalkan ilmunya. Sebab kalau cuma alim gak ngamalkan ilmu, iblis juga alim. Iblis itu paling alim, tapi gak ngamalkan ilmu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Bukan cuma ngamalkan ilmunya, wa yu'allimun nasa, ilmunya dipakai buat ngajarin orang, wa yansahuhum, dipakai buat nasihatkan orang. Bukan hanya
di situ. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ini yang paling penting saudara. Kalau mau negeri makin baik, harus banyak ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Betul-betul menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saudara, dia sampaikan itu. La yudahilu fiddin, kata Imam Al-Haddad. Syaratnya dia tidak menjilat dalam urusan agama. Wa la yakhsha fillah lawmata la'im. Kalau sudah menyampaikan kebenaran, nggak peduli, dia nggak takut mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, terus menyampaikan kebenaran sampai tetes darah penghabisan. Orang Cianjur jawab yang kompak. Ulama yang seperti itu resikonya besar atau tidak? Besar atau tidak? Besar. Imam besar kita lihat oleh Habib Muhammad Rizik Syihab, karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penjara, dicaci, dimaki, dibunuh karakternya sudah. Berusaha dicelakakan. Gara-gara apa ini? Gara-gara ini. Gara-gara nggak mau diem mulutnya menyampaikan ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Besar risikonya saudara, nggak gampang, nggak mudah risikonya saudara, yang harus dihadapi besar. Makanya sampai-sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasbir ala ma asabak. Saya selalu katakan di berbagai kesempatan, ketika Allah perintahkan kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah katakan wasbir ala ma asabak, sabar, kata Allah Ta'ala. Sabar, atau sampai yang akan menimpamu, kau akan dicaci, kau akan dimaki, kau akan dihina. Sabar. Masya Allah, Allah udah tahu beratnya ente. Akan tetapi kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, resikonya lebih berat lagi saudara. Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa umat ini jadi umat yang terbaik? Karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu sebabnya umat ini jadi umat terbaik, saudara. Karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan, orang masih berani menyampaikan ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Selama itu masih ditegakkan, berarti predikat umat terbaik masih berlaku pada umat ini, saudara. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, kemaksiatan dibiarkan merajalela di mana-mana, kemunkaran dibiarkan merajalela di mana-mana, saudara, maka predikat umat terbaik tidak lagi menempel pada umat ini, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, apa yang terjadi? Sayyidatuna Aisyah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ana ahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan celaka ya Rasulullah? Musibah akan datang ya Rasulullah. Padahal orang-orang soleh masih banyak ya Rasulullah. Apakah musibah akan datang ya Rasulullah? Bencana akan datang ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, idza kathural khabath. Ya, kata Rasulullah. Ya, walaupun orang soleh banyak, walaupun orang baik masih banyak, tapi kalau kemunkaran dibiarkan, kemaksiatan merajalela di mana-mana, Allah marah, Allah murka, turun musibah saudara. Betul. Kami itu luar biasa kecewa. Di Jakarta, Pak, di Jakarta. Saudara Muhammad. Makin depan makin ngobrol. Saudara Muhammad. Saudara Muhammad. Risiko meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, musibah akan datang. Makanya itu saya ingat di Jakarta ada satu banci kurang ajar ngomong. Apa kata banci tersebut? Ini banci, oh banci. Oh banci. Karena di Cianjur saya lihat di berita lagi rame tuh.
Ada orang nyamar jadi perempuan, nikah, nggak taunya laki, saudara. Berarti itu kalau kawin periksa dulu, jangan asal kawin. Saudara, di Jakarta ada banci. Itu banci ngomong di TV. Apa kata dia di TV? Saya heran, kenapa kok ustadz ini repot banget sih, kata dia. Yang dosa kan saya, yang maksiat kan saya, yang diadab kan saya, yang masuk neraka kan saya. Kenapa situ yang repot? Jawab jangan. Yang maksiat memang sia, yang dosa sia, yang diadab sia, yang masuk neraka sia. Tapi sia maksiat terang-terangan. Manakala maksiat terang-terangan, Allah marah, Allah murka, turun musibah, yang kena bencana bukan hanya siap belenggu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya Imam Muhammad mengatakan kalau mau negeri makin baik, banyakin ulama amar ma'ruf nahi munkar. Selama ulama amar ma'ruf nahi munkar banyak, maka kemaksiatan akan semakin dikit, sudah. Baik kemaksiatan yang sifatnya struktural yang dilakukan negara atau dilakukan oleh sindikat atau dilakukan perorangan. Semakin ulama amar ma'ruf nahi munkar yang istiqomah banyak, kemaksiatan makin dikit. Sederhana begitu. Semakin dikit maksiat, negara akan semakin baik. Tapi semakin banyak kemaksiat, semakin sedikit ulama amar ma'ruf nahi munkar, maksiat akan semakin banyak. Semakin banyak kemaksiatan, negeri akan semakin hancur. Na'udzubillah min. Makanya saya mau tanya kurang Cianjur Sadayana, jawab ya kompak semuanya. Siap ikut sama ulama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Kurang semangat, kurang kompak, siap berjuang bersama para alim ulama? Siap berada di barisannya para ulama? Siap berada di barisannya para habaib? Siap bersama ulama dan habaib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Siap jaga Cianjur dari kemaksiatan? Siap jaga Cianjur dari kemunkaran? Takbir! Sallu ala Nabi. Sadayana tarantos nartos. Alhamdulillah. Jadi tadi yang pertama, kalau mau negeri baik harus banyak ahli ibadah yang istiqomah. Yang kedua, kalau mau negeri makin baik harus banyak ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, saudara. Yang keberapa? Kata Imam Muhammad yang ketiga, kalau mau negeri makin baik, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, kalau mau negeri makin baik harus banyak ghaniyun soleh, orang kaya yang soleh. Mudah-mudahan Sadayana yang hadir di sini yang mengaminkan jadi orang kaya. Amin. Yang soleh. Amin. Turunannya Sadayana jadi orang kaya yang soleh. Amin. Amin ya Rabbal. Giliran urusan kaya kenceng aminnya loh. Tadi kagak amin. Orang kaya soleh, saudara, luar biasa. Dampak positif dari orang kaya yang soleh. Saudara, kalau orang kaya udah soleh, yang miskin dibantu, janda-janda dibantu, saudara. Jangankan janda yang cakep, yang jelek juga dibantu. Betul apa enggak? Santri dibantu.